Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Muhammad Hasan Sembiring dari kelas 10 Agama akan mempresentasikan tentang ancaman terhadap negara Indonesia bab 6 PKN. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Pengertian ancaman. Ancaman merupakan suatu hal yang dapat membahayakan keselamatan. Ancaman bagi suatu negara dapat berasal dari dalam dan luar negeri serta membahayakan kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa dan negara. Berdasarkan jenisnya, ancaman dibagi 3, yaitu ancaman militer, non-militer, dan hibridia. Ancaman militer biasanya bersifat fisik, misalnya agresi atau serangan-serangan seperti peperangan. Ancaman non-militer bersifat pengetahuan seperti hoax dan jenis media non-cetak lainnya seperti media sosial yang banyak digunakan itu digunakan dengan cara yang tidak baik seperti mengadu domba dan mengandung isu-isu bermuat sara dan lainnya. Ancaman hibridia adalah gabungan dari militer dan non-militer. Jadi gabungan antara agresi penyerangan langsung dengan ilmu pengetahuan hoax dan lain-lain. Ancaman dapat dibagi dua berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk nyata dan tidak nyata. Ancaman nyata seperti terorisme, penyerangan dari negara lain, wabah, dan lain-lain. Sedangkan ancaman tidak nyata seperti penggunaan gawai untuk hal yang negatif, game yang menyindir negara lain, dan masih banyak lagi. 2. Posisi strategis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan potensial. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi hasil bumi yang sangat potensial. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara transit di kawasan Asia Tenggara dalam hal perdagangan. Dari zaman dulu, Indonesia sudah menjadi jalur lintasan orang-orang timur menuju orang-orang barat, ataupun orang barat yang ingin menuju ke arah timur. 3. Bentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945, pemerintah negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. A. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI menyebutkan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam beberapa hal. Yang pertama adalah ancaman berupa agresi, yaitu penyerangan negara lain terhadap Indonesia. Yang kedua yaitu pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain seperti mencuri ikan di laut wilayah Indonesia dan lain-lain. Yang ketiga, kudeta terhadap pemerintah yang sah. Yang keempat, sabotase terhadap pemerintah. Yang kelima, spionase yang bertujuan mendapatkan informasi negara tertentu. Yang keenam, aksi teroris dalam bergabung dengan teroris luar negeri atau internasional. Yang ketujuh, terakhir, ancaman kepada yuridis berupa pembajakan, penyelundupan, perampokan, dan lain-lain. B. Ancaman disintegrasi. Ancaman disintegrasi termasuk ancaman non-militer karena bersifat non-fisik yang mengancam integrasi bangsa. Pertama, ideologi yang tidak sejalan dengan NKRI. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, faktor alam seperti bencana alam dan lain-lain. Yang kelima, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, kriminalitas, dan lain-lain. Yang keenam, perbedaan kepentingan politik dapat mengancam berbagai sendi kehidupan. C. Ancaman globalisasi. Ancaman globalisasi berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial budaya yang disebabkan perkembangan teknologi dan komunikasi dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, dalam berglobalisasi kita harus pandai-pandai dalam mengikuti perkembangan dunia. Jangan ikut-ikutan hal-hal yang negatif seperti cara berpakaian orang barat atau seperti mengikuti tren-tren yang tidak baik lainnya. Ikuti saja arus globalisasi yang baik. B. Ancaman di bidang Ipolek-Sosbud-Hankam. Si Ipolek-Sosbud-Hankam itu adalah ideologi pemerintah, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan. 1. Bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi bertujuan mempengaruhi ideologi dan falsafah Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ideologi yang pernah mengancam keutuhan bangsa Indonesia adalah komunisme. Paham ini membatasi kebebasan dengan menghapuskan hak perseorangan yang digantikan dengan hak milik bersama di bawah kontrol pemerintah. Yang kedua, bidang pemerintah. Ancaman politik dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam berupa kudeta terhadap pemerintah yang dilakukan secara massal oleh massa. Ancaman dari luar biasanya berupa adu domba, intimidasi, dan lain-lain agar negara Indonesia terpecah belah. Yang ketiga adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, ancaman terjadi secara internal dan eksternal. Ancaman internal berupa inflasi, peningkatan jumlah pengangguran, dan lain-lain. Sedangkan ancaman eksternal berupa persaingan dagang, ketergantungan impor, dan masih banyak lagi. 4. Bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya berasal dari dalam dan luar. Faktor kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan merupakan pendorong ancaman dari dalam. Di sisi lain, ancaman dari luar berupa nilai-nilai budaya luar yang sulit dibendung masuk ke Indonesia. Jadi seluruh nilai-nilai budaya orang-orang asing diterima di Indonesia, lalu di Indonesia diperlakukan sebagaimana itu merupakan kegiatan sehari-hari, padahal itu bukan budaya kita. Jadi lebih baik kita jangan terlalu mengikuti budaya asing juga dan tetap melestarikan dan mempertahankan budaya kita masing-masing saja. Yang kelima, bidang hankam. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan ini pada umumnya disebabkan oleh faktor dalam negeri. Gerakan separatis yang dilakukan untuk melepaskan diri dari NKRI merupakan ancaman serius. Kesejahteraan kurang merata dan masih banyak lagi ancaman lainnya. C. Peran masyarakat mengatasi berbagai ancaman. Yang pertama, menggerakkan seluruh warga Indonesia untuk membangun integritas nasional. 2. Menjaga keutuhan dan mempererat persatuan. 3. Menghormati berbagai keberagaman bangsa. 4. Mempertahankan ideologi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 5. Memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. 6. Menaati peraturan dengan tertib. Dengan semua ini yang kita lakukan, Indonesia akan sulit untuk diancam baik dari luar maupun dari dalam. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.